teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Mulyati dari program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Hiyah Peminang. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan di pertemuan kedua dan ketiga, yaitu tentang materi kebudayaan, unsur budaya, dan nilai budaya dalam masyarakat, dan materi konsep makan dari sudut budaya. Baik teman-teman semua, langsung saja ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman semua, di pertemuan kedua minggu lalu kita membahas unsur kebudayaan dan nilai budaya di dalam masyarakat. Nah, kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budahaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal pada manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Kultura ini diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Misalnya, petani mengolah tanahnya di sawahnya. Menurut para ahli, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakatnya, teman-teman. Contohnya, petani mengolah tanahnya dengan menanam padi, sehingga ketika panen padi tersebut akan sangat bermanfaat dan sebagai pokok utama bagi masyarakat. Nah, jadi unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli, Profesor Dr. Konjaningrat menjelaskan, unsur-unsur budaya adalah berupa bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan serta kesenian. Contoh dari masing-masing tersebut, contohnya di dalam bahasa, misalnya di seluruh dunia total bahasa itu ribuan. Bahasa juga nggak selalu harus dengan kata, huruf, atau apapun yang sifatnya verbal. Nah, bahasa isyarat juga bisa dilakukan dengan gerakan tubuh. Misalnya, di Turki itu terdapat suku yang suka berkomunikasi dengan bahasa siul. Nah, jadi contoh di dalam bahasa itu tidak selalu menggunakan bahasa dari kata-kata atau huruf gitu. Contoh selanjutnya, contoh pengetahuan. Contoh pengetahuan ini pengetahuan masyarakat tentang alam dan sekitar, entah itu kondisi geografisnya, flora dan faunanya, waktu sampai sifat dan tingkah laku pada manusia. Misalnya, di masyarakat tertentu terdapat bencana alam sebagai bentuk kemukaan alam dan dipengaruhi oleh kekuatan supranatural. Namun di sisi lain terdapat masyarakat melihatnya sebagai fenomena alam saja. Yang selanjutnya, contoh di organisasi sosial. Contoh di organisasi sosial dibentuknya organisasi misalnya di kampus maupun di sekolah gitu, untuk memenuhi pendidikan kita. Contoh selanjutnya, peralatan hidup dan teknologi. Adanya pesawat terbang, laptop, gunting kuku, dan lain-lain. Apapun peralatan yang bisa membantu kehidupan manusia itu bagian dari kebudayaan. Contoh selanjutnya, misalnya di dalam ekonomi. Manusia untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sandang, misalnya dengan berburu, bercocok tanam, peternakan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, contoh di religi. Contoh di religi ini kepercayaan masyarakat antara agama sesuai kepercayaannya, dan juga bisa berhubungan dengan pandangan hidup, upacara pernikahan dan kematian. Dan selanjutnya, contoh kesenian. Nah, di Indonesia itu identik keseniannya dengan membatik, terus adanya angklung, wayang kulit, dan
lain-lain. Berikut ada kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian dan kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahannya. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa berbeda. Kita juga sering merasakan kita hidup di kota dan di desa kita sendiri itu sangat berbeda. Misalnya di kota mah segala ada, dan di desa mah adalah kekurangannya atau gimana ya teman-teman. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial. Yang selanjutnya, kebudayaan khusus atas dasar agamanya, dari atas ke masing-masing kepercayaannya. Terus yang terakhir ada kebudayaan atas dasar profesinya. Terus jadi inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk atau sehingga harus dihindari. Nah, dan apa yang dianggap baik sehingga selalu dianuti. Dengan demikian, dikenal pembedaan antara nilai-nilai yang positif dan nilai-nilai yang negatif. Baik teman-teman semua, nilai-nilai budaya adalah aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan dengan karakteristik yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai budaya dalam masyarakat, contohnya pertama, selalu mengatakan permisi, terutama di daerah Jawa. Nah teman-teman, ketika kita lewat ke banyak orang, selalu berusaha mengatakan permisi dengan mengumpulkan badannya ketika berjalan di depan orang lain. Nah selanjutnya, ada seorang gadis dilarang makan di depan pintu katanya ya. Namun itu pun mitos dari bahwa perempuan tidak boleh makan di depan pintu. Beberapa orang mengatakan akan jauh dari jodohnya katanya ya teman-teman, karena akan menghalangi datangnya jodoh. Sebagian orang juga mengatakan itu tidak sopan karena makan di depan pintu. Yang ketiga, gerebekan mulut. Gerebekan mulut ini di Jawa ini ada dengan kata gerebekan. Mulut di Jawa Tengah ada yang namanya ritual gerebekan. Dalam kalender mulut Nabi Muhammad SAW, upacara itu untuk memperingati atau merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Upacara ini bisa ditemukan di daerah Yogyakarta dan di Solo. Yang selanjutnya ada sedekah bumi. Konsepnya dalam sedekah bumi ini sama dengan gerebekan, tetapi sedekah bumi. Jadi merayakan hasil panennya yang didapat di masyarakat itu dari sawah sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap bumi yang memberikan kehidupannya. Jadi hasil panennya itu disedekahkan gitu. Terus yang selanjutnya ada tradisi bayi baru lahir. Nah, dalam tradisi bayi baru lahir, sang ayah mengumandangkan azan di telinga bayinya. Ini adalah budaya muslim yang sudah menjadi nilai budaya di Indonesia, itu dengan azan. Yang selanjutnya ada menjadi ramah. Orang Indonesia itu dikenal ramah karena orang Indonesia itu ketika bertemu dengan orang-orang, mereka selalu menyapa dan tersenyum ketika bertemu dengan orang baru. Terus yang selanjutnya mengucapkan salam. Nah, di sini orang Indonesia itu selalu mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan ataupun keluar ke ruangan atau mau berpergian, kita selalu mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya. Terus yang selanjutnya ada saling toleransi. Saling toleransi ini saling menghormati dan menghargai antara beda agama. Misalnya dalam Idul Fitri itu yang membantu umat muslim membersihkan masjid atau menjaga sendal ketika sholat Idul Fitri itu adalah non-Islam ataupun Kristen. Jadi kita itu saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Terus yang selanjutnya ada selalu
Indonesia itu identiknya dengan makan nasi, pagi makan nasi, siang makan nasi, dan malam pun makan nasi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di pertemuan ketiga minggu kemarin kita membahas konsep makan dari sudut budaya. Definisi makan itu menurut para ahli definisi makan menurut Kristi Wardani dan Dodo Hermana, makan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Sedangkan menurut Jen van de Ock dan Nina Nahlohi, makan adalah bagian penting dalam masyarakat, dalam budaya suatu bangsa. Nah, berikut juga ada definisi pola makan. Definisi pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi, gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatannya, status nutrisinya, serta mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pola makan. Faktor yang mempengaruhi pola makan itu adanya faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini lebih didasarkan ke dalam pertimbangan selera makannya dibandingkan dengan aspek gizinya. Terus yang selanjutnya ada kecenderungan mengonsumsi makanan impor. Mengonsumsi makanan impor ini mengonsumsi makanan impor jadi secara instan gitu ya. Terus yang selanjutnya ada faktor lingkungan berpengaruh terhadap perilaku makanan berupa lingkungan keluarga melalui media elektronik atau media cetak. Terus yang selanjutnya ada kebiasaan makan. Seseorang keterbiasaan makan dalam satu hari 3 kali, makan pagi, siang, malam, dan kebiasaan itu makanan pada setiap budayanya gitu ya. Nah, teman-teman semua, di sini ada juga konsumsi makan. Konsumsi makan adalah makanan yang sehat adalah suatu makanan yang seimbang dengan beraneka ragam dengan mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup energi. Makan juga sehat dan dapat mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan berbagai jenis makanan yang mengandung banyak kalori. Nah, makanan juga sebagai simbol budaya. Contohnya di Minangkabau. Di Minangkabau itu bahan yang berasal dari alam atau tumbuhan dan hewani telah mampu diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Misalnya jenis bahan tumbuhan lebih banyak diolah menjadi jenis makanan ringan atau dijadikan kue dan cemilan, sedangkan hewani diolah menjadi lauk, pauk, atau samba. Nah, dalam memahami budaya melalui makan merupakan kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa makan. Jadi kebayang ya kalau kita misalkan hidup tidak makan gitu, pasti gimana gitu, lapar. Nah, urusan makanan atau kuliner tidak sederhana. Makan budaya hanya sekedar mengenyangkan perut dan memenuhi kebutuhan, namun bisa memiliki nilai lain. Meskipun makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, namun makanan juga bagi manusia itu berbeda-beda dan sangat berhubungan dengan budayanya. Perbedaan nilai budaya dalam makan. Contohnya di Cina. Di Cina itu makannya dengan sumpit. Kalau misalkan di Cina itu nasi itu dibulut-bulut terus dimakannya dengan pakai sumpit. Beda dengan orang Indonesia. Indonesia itu makan dengan sendok atau garpu gitu ya teman-teman. Contoh lainnya di Indonesia itu makan kaki itu bersila. Sedangkan di Arab Saudi makan itu mengangkatkan satu kaki. Nah, contoh lainnya makan rutin. Makan rutin di Indonesia itu makan pagi, siang, dan malam. Jadi nilai-nilai budayanya pun berbeda ya teman-teman. Berikut ada makanan dan larangan. Misalnya di Bali itu makan sapi itu haram dan banyak yang mengonsumsi daging babi. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu daging sapi itu
dikonsumsi oleh orang Indonesia gitu dan tidak haram gitu. Nah, di Indonesia juga jeroan dapat diolah menjadi makanan enak, sedangkan di orang barat itu menganggap jeroan sebagai makanan untuk anjing gitu. Terus yang selanjutnya, bagi orang yang menganut paham vegetarian, semua jenis daging tidak mau dimakan. Karena kenapa? Karena beranggapan tidak boleh, karena itu salah satu membunuh hewan. Terus yang selanjutnya ada memahami kebudayaan etnik lain melalui makanan. Misalnya di Korea Selatan adanya sosis yang terbuat dari darah. Bagaimana ya kalau misalkan teman-teman berkunjung ke sana, ke Korea misalkan gitu, pasti ada sosis yang terbuat dari darah gitu. Terus yang selanjutnya nah, teman-teman, setiap suku, bangsa, negara memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, melalui makanan yang berbeda antara etnik dan dapat melihat bahwa kebudayaan antar etnik perbedaan. Contohnya, di Papua makan sagu, sedangkan di Sunda itu makan lalapan. Jadi misalkan daun singkong itu di orang Sunda itu dijadikan lalapan untuk makan. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.